Selamat sore buat kita semua. Pada sore hari ini atau malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-13 dengan materi kita adalah tentang sistem distribusi berkas, ya. Bagaimana kita mendistribusikan berkas atau data, terus bagaimana konsep MapReduce-nya, ya. Kita harus memahami bagaimana konsep dari distribusi file dan konsep dari MapReduce-nya, ya, menggunakan nanti yaitu hidup. Oke, silakan ikuti materinya. Kita akan memasuki yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengantar hidup, terus yang kedua hidup distribusi file system atau bisa disingkat HDFS. Yang selanjutnya adalah hidup MapReduce, ya. Nah, kita di dalam distribusi file ini kita butuh sistem dengan skala besar. Karena data yang besar, maka butuh sistem yang sangat besar untuk mendistribusikan data maupun untuk data mau diambil dari sistem tersebut. Nah, selama ini kita menghasilkan terlalu banyak data untuk diproses dengan alat bantu tradisional, ya. Dan sekarang kita mempunyai dua masalah penting yang harus diatasi dalam mendistribusikan data ini. Yang dalam hal ini data yang besar atau data yang berskala besar ini, ya. Dan menjadi pertanyaan adalah dalam permasalahan ini, bagaimana kita bisa menyimpan data yang sangat besar dengan cara yang handal, efektif atau efisien, dan biaya yang tidak terlalu mahal atau masuk akal, ya. Terus bagaimana kita bisa menganalisis data yang sudah disimpan di sistem tersebut, ya. Nah, bagaimana terus masuk kita ke konsep pengolahan big datanya. Kita bayangkan ada sekumpulan data yang sangat besar. Bagaimana kita melakukan paralel atau proses distribusinya, ya, pengolahannya, ya, untuk melakukan pengolahan distribusi itu. Bayangkan ada sekumpulan data yang sangat besar. Terus data yang besar itu bagaimana kita dapat melakukan secara bersamaan atau paralel, ya, dalam mendistribusikan data dari server ke server, ya. Terus konsep yang selanjutnya di dalam file sistem distribusi atau disingkat dengan DFS dalam bentuk penyimpanan persisten untuk tujuan tertentu di sebuah jaringan, ya. Saya ulangi, file sistem distribusi adalah file sistem yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten atau tetap untuk tujuan tertentu dari sebuah jaringan, ya. Artinya begini, ada sebuah gambar di sini, ya. Mungkin kurang jelas gambarnya, nanti bisa dibuka di filenya. Ini kan ada berapa node, ya. Node itu bisa dikatakan dengan prosesor atau komputer. Ada sebuah data yang besar, ya. Bagaimana kita dapat melakukan, ya, pengiriman data dari satu server ke server lain, atau beberapa server mengambil data secara bersamaan atau paralel, ya. Itu dia. Jadi prosesnya seperti ini. Melalui gambar ini ada sebuah sistem data, ya. Mungkin data di sini bisa diberikan atau di share ke sini, atau bisa diambil dari sini sendiri, diambil yang server yang ini. Terus juga bisa di-share juga ke server ini, ya. Ini prosesor ini merupakan bisa dikatakan komputer atau server. Jadi inilah antara beberapa item komputer inilah mereka melakukan sharing data atau sharing data atau kirim file atau pengambilan data, ya. Oke. Mungkin ini bisa kita praktekkan bersama-sama bagaimana mengambil data atau sharing data dari satu komputer ke komputer lain, ya, baik itu melalui, dalam hal ini jaringan, ya, baik itu melalui khususnya LAN, ya, khususnya jaringan LAN, ya.
Kita bisa akan praktekkan, tapi dengan situasi kita yang masih daring hanya bisa dipahami dulu ya. Karena ini untuk mempraktekkan ini minimal ada 2 komputer atau servernya ya. Nah, konsep pengolahan data yang besar ini ada namanya distribusi sistem. Saya ulangi. Di dalam konsep pengolahan big data ini ada namanya Hadoop ya. Yaitu Apache Hadoop. Apache Hadoop ini digunakan untuk penyimpanan data besar secara efektif dan pemrosesan komputasi yang cepat dan ekonomis. Terus bisa melakukan open source di bawah lisensi Apache, dan dia juga berbasis data ya. Oke, secara singkat ya. Secara singkat, coba untuk sebelum kita masuk ke Hadoop ini, saya akan bahas dulu secara lisan dulu bagaimana sih distribusi file system ini ya. Misalkan begini, ada misalkan di sebuah server sebuah data. Server ini bisa komputer ya. Mau kita seringkan misalnya ke komputer server yang lain, misalnya data A, B ya. Misalnya ada data ABCD, cuma yang kita mau sharing atau permintaan komputer 1 atau server 1 itu A dan B. Itu komputer 1. Komputer 2 dan juga meminta C dan E, C dan D. Nah, disitulah server bisa disitulah server melakukan ya proses distribusi data secara bersamaan atau paralel, sehingga karena server 1 dan server 2 misalnya dia sama-sama melakukan pekerjaan, sehingga disebut itu namanya paralel ya. Jadi seperti itu. Misalkan kita juga mencari lagu, misalnya lagu kan di sebuah sistem atau berbasis Google atau di internet itu kan ada banyak lagu. Nah, kita mau resource data lagu yang kita pilih ya, seperti itu. Jadi banyak juga server-server yang lain melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi banyak server yang melakukan resource ke satu server atau ke Google ke suatu aplikasi, yaitu namanya Google, yaitu makanya kita membahas namanya Hadoop. Nah, Hadoop itu apa? Nanti kita bahas apa sih sebenarnya itu Hadoop. Nah, yang penting konsep dari distribusi file system ini dalam pendistribusian berkas atau data ini perlu kita pahami. Jadi seperti itu ya. Nah, masuk kita ke Hadoop-nya. Sejarah singkat dari Hadoop ini ya, kita bahas dulu secara singkat. Dimulai dari penelitian berawal dari Google tahun 2003, di mana tujuannya untuk mengindeks seluruh jaringan yang di dunia ini secara luas ya, World Wide Web. Terus Google juga sudah mencapai batas dari skalabilitas teknologi RDMS ya, pendekatan baru untuk menyimpan dan mengisi data yang sangat besar. Terus adanya di sana Google File System, itu ditemukan si Hekmawat ya, berdasarkan hasil penelitian Hekmawat dan kawan-kawannya pada 2003 tersebut. Nah, terus di sana ada namanya MapReduce ya, yaitu hasil penelitian dari si Dian dan si Hekmawat ya, 2008. Developer bernama Doug Cutting atau dalam ini Yahoo berusaha untuk mengatasi masalah yang sama pada implementasi search engine open source buatannya ya. Memulai project open source berdasarkan penelitian Google dan membuat Hadoop 2005. Hadoop diberi nama dari nama mainan gajah anaknya ya. Hadoop itu diberi nama dari nama mainan gajah anaknya. Oke. Nah, makanya ada lagi namanya terus habis itu maka dimasukkanlah Hadoop itu dalam pendistribusian file ini menggunakan namanya Hadoop ya. Jadi sehingga biasanya kalau pendistribusian data sering kita dengar HDF menjadi sering kita gunakan DFS, sehingga dengan menggunakan Hadoop jadi disingkat dia nanti menjadi HDFS ya gitu. Ini Hadoop ini dikembangkan menggunakan desain sistem file yang terdistribusi sehingga dia menjadi Hadoop distribusi file system. Tidak
seperti sistem terdistribusi ya, dalam hal ini DFS ya. DFS. HDFS sangat full toleransi atau toleransi kesalahan dan dirancang menggunakan namanya hardware low cost ya. Dalam arti hidup adalah sebuah software ya, atau perangkat lunak platform ya, sebagai untuk digunakan sebagai analisis engine yang memungkinkan seorang dengan mudah untuk melakukan pembuatan, penulisan, perintah maupun menjalankan. Jadi hidup itu adalah, saya ulangi, sebagai sebuah software ya, sebuah software platform ya. Terus hidup adalah aplikasi yang proses data dengan jumlah yang besar. Nah, sehingga hidup itu juga bagian dari software aplikasi ya, misalnya yang bisa kita melakukan pencarian ya, untuk di-sharing ke server-server atau node-node yang lain ya. Terus hidup itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah penyimpanan, yang kedua adalah pemrosesan. Dalam penyimpanan, hidup bisa dikatakan dengan HDFS, yaitu Hadoop Distributed File System, di mana frameworknya ini untuk mendistribusikan data ke klaster supaya bisa scalable dengan cepat. Yang kedua komponennya adalah pemrosesan, yaitu menggunakan namanya MapReduce ya. Dalam hal ini MapReduce ini adalah untuk frameworknya untuk memproses data dengan cara yang handal atau reliable dengan cepat. Terus tambahannya, terus infrastruktur bekerja termasuk adanya file system dalam bantuan administrasi, terus job scheduling dan monitoring ya. Itu tadi. Jadi sekali lagi, apa itu hidup dalam komputasi platform menggambarkan semacam adanya arsitektur perangkat keras dan juga perangkat lunak ya, untuk aplikasi yang digunakan untuk ini ya. Misalnya aplikasinya apa? Perangkat lunaknya yaitu Google. Kalau ada server, saya katakan bahasa umum lah, laptop misalnya mencari, misalnya saya katakan tadi lagu ya, dengan adanya namanya hidup software ini, sehingga kita bisa mencari apa yang kita inginkan, misalnya mengambil lagu AB tadi, server B mengambil CD, atau bisa sama-sama mengambil file yang sama, data yang sama. Itu namanya pendistribusian data ya, atau sharing file ya. Jadi seperti itu, adanya pengambilan data dari satu server ke server lain, atau pengiriman data dari satu server ke server lain ya, dengan menerapkan namanya hidup, sehingga bisa dengan cepat kita mencari apa yang kita inginkan ya. Ini sebenarnya bisa kita praktekkan juga ya, cuma secara teoritis mudah-mudahan dipahami ya, bagaimana sharing file, resource file ya, bagaimana penggunaan Hadoop juga, hidup juga ya, dan lainnya. Terus ciri khas dari platform ini, dia meliputi adanya arsitektur komputer, SO atau sistem operasi, terus juga ada bahasa pemrograman dan runtime libraries atau yang terikat. Terus apa yang ada pada hidup dari sudut pandang? Apa itu hidup? Tadi saya katakan ada platform komputer sebagai node ya, atau node tulisannya node. Node ini apa? Dia bisa sebagai server, bisa sebagai ya, komputer tadi. Terus adanya framework yaitu HDFS Explorer ya. Oke, kita bahas lagi apa itu tadi. Untuk mendalami HDFS ini, itu sebagai direktori di komputer di mana data hidup disimpan ya, di mana data hidup disimpan. Sehingga kalau udah tersimpan dia, sehingga dia bisa open source, kita cari melalui sebuah server lagi atau komputer ya, bisa kita temukan. Misalnya saya ini ingin mencari sebuah data di Google ya, dengan cepat dia akan muncul dengan adanya sistem hidup tadi ya, dalam pendistribusian datanya. Untuk pertama kalinya direktori akan diformat agar dapat bekerja sesuai spesifikasi dari hidup.
Data di Hadoop disimpan dalam klaster. Artinya, klaster biasanya terdiri dari banyak node atau komputer. Jadi node itu atau node itu sama dengan komputer, sama dengan terminal, sama dengan server ya. Jadi jangan bingung. Ya. Jadi pendistribusian data itu minimal ada 2 node ya, atau 2 komputer atau 2 server supaya bisa sharing data atau resource data ya. Nah, di dalam distribusi file system ada pasti metadata yang harus kita tahu di sana, atau setidaknya namanya aja ya, nama servernya apa untuk mengambil data itu. Nah, node utama yang mengatur penempatan data di klaster, menerima job dan program untuk melakukan pengolahan dan analisa data misal melalui MapReduce tadi. Terus menyimpan metadata tempat data di klaster dan juga replikasi tersebut. Metadata itu bisa nama misalkan nama filenya, terus folder penyimpanannya, bisa gitu ya. Banyak metadata itu namanya ya. Terus atau deskripsinya lah, bisa seperti itu ya. Terus data node ya. Node tempat data ditemukan ya, itu bagian dari metadata. Tempat data di mana ya. Satu blok di HDFS adalah misalnya ada 64 kapasitas data itu MB. Sebaiknya data yang simpan di HDFS ukurannya minimal 64 MB untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan di HDFS. Terus ada namanya Hadoop versi 1 ya, beberapa jenis node ya, bisa dibaca lah ya. Ada Hadoop ini kan ada versi 1 dan versi-versi yang lain. Ada versi 2 apa menjadi jenis komputer melalui Hadoop versi 2 ini bisa lebih dari satu nama, bisa gitu ya. Itu dia ya. Nah, itu ada versi 1 versi 2 dalam penerapan Hadoop. Oke. Meskipun konten yang dibicarakan adalah dalam klaster, Hadoop juga bisa dijalankan dalam single node ya. Hadoop juga bisa dijalankan dengan single node. Dalam single node maka semua peran di atas berada dalam satu komputer. Ya, biasanya single node ini digunakan hanya untuk training atau development, bukan untuk produksi skala enterprise ya. Oke, itu dalam HDFS-nya ya. Ini adalah arsitektur dari Hadoop distribusi file sistemnya atau HDFS ya. Ada 2 jenisnya tadi, ada 2 item, ada 2 komponen, yaitu penyimpanannya, pengolahan atau prosesinya ya. Penyimpanannya di mana? Biasanya di dalam HDFS ini pasti ada metadata. Metadata itu misal namanya apa, datanya apa namanya ya. Nah, seperti ini aksesnya ya. Metadatanya apa, ada namanya misalnya si A, si B, si C. Terus bisa juga digandakan, direplikasi ya, seperti itu. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan HDFS ya. Ini ada mengaksesnya, cara mengaksesnya ada melalui command line dan lain-lain ya. Oke, ini bahan praktik sebenarnya, perintah-perintah untuk melakukan sharing file ya, cuma tidak bisa kita lakukan karena kita masih daring. Terus kita masuk itu map dan reduce ya. Apa itu fungsinya? Fungsi map selalu berjalan lebih dulu. Biasanya digunakan untuk memecah data, memfilter, mentransportasi ya. Misalnya parse simbol saham, harga, waktu dari data feed ya. Terus fungsi reduce-nya itu biasanya untuk menggabungkan data dari fungsi map, misalnya menghitung harga rata-rata per jam dari saham, seperti itu ya. Contoh dari map reduce-nya ya, seperti ini. Job inputnya ada, job outputnya ya. Nanti dibacalah ini ya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan bertanya ya, silakan bertanya tentang ini. Nah, ini keuntungannya
Oke, silakan bertanya. Demikianlah pelajaran kita mengenai melalui pertemuan yang ke-13 ini tentang distribusi berkas dan MapReduce ya, menggunakan namanya Hadoop ya. Oke, silakan bertanya kalau ada mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya.